balik lagi sama Christine buat bahas tentang buku From Zero to Hero. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, kita lanjutin. Kata Theodoric, dia tuh gak malu atau gengsi sama sekali. Gengsi udah dia matiin sebelum masuk kuliah. Dia berpikir, kalau udah miskin, jangan sok kaya, terima aja keadaan. Kenapa harus gengsi? Titik start itu memang gak bisa dipilih, tapi proses dan hasil akhirnya tergantung gimana kita berusaha. Jadi, teman-teman kampus udah kenal si Theo itu sebagai tos serba berjalan. Lu mau nyari apa aja, tanya Theo. Pasti ada. Pernah ada yang nanya, Theo, ada jual iPad nggak? Terus si Theo langsung jawab, ada, padahal si Theo belum punya. Nanti pulang kuliah, si Theo itu bakal cari dulu barangnya. Waktu itu, teman-teman Theo kebanyakan anak yang berada. Mereka jarang banget turun langsung ke Mangga 2 atau Roxy. Jadi, dia yang jadi penghubung mereka sama tempat-tempat itu. Harga barang-barang dari si Theo itu jauh lebih terjangkau dibanding toko di mall. Barang yang sama bisa mereka dapetin dengan harga 100.000, 350.000 di Theo. Padahal di mall bisa sampai 500.000, 700.000. Ya, kurang lebih segitu deh. Walaupun target Theo waktu itu 7,5 juta buat nutupin uang semester, dia nggak langsung dapat uang sebanyak itu. Dia harus bagi duitnya buat bayar kosan, makan sehari-hari, dan kebutuhan lain. Jadi, si Theo itu benar-benar hidup hemat. Kalau si Theo masak sendiri pakai rice cooker di kosan, terus dia beli nugget sama beras. Terus kalau udah tanggal tua ya makan nugget sama nasi aja gitu. Nah, terus dari itu waktu si Theo itu masuk semester 3, pelan-pelan tabungan dia tuh mulai naik. Saat itu ada tren tempered glass buat HP, barang yang lagi booming banget di Indonesia. Brand besar itu jual tempered glass itu dengan harga 550.000. Wow. Sementara modalnya si Theo itu cuma 75.000 per tempered glass. Jadi dia bisa jual dengan harga 375.000. Margin untungnya tuh besar banget, gila ya. Dagangan berikutnya lebih gila. Yang mulai bikin tabungan si Theo ini makin naik lagi karena dia dagang kue lapis. Zaman itu kue lapis dijual paling murah seharga 400.000 per box. Tapi karena si Theo ini punya kenalan temen nyokap yang kerja di pabrik kue lapis, dia bisa jual satu boxnya cuma seharga 175.000 dengan kualitas rasa yang oke banget. Dan ini aja udah cuan 100 ribuan per box. Oke, gila ya, hebat banget ya. Awalnya si Theo tuh cuman iseng tawarin ke beberapa teman buat hampers lebaran. Terus dia kotakin kue lapis itu, dia kasih pita, dan dia jual dengan harga 250.000 per box. Nggak nyangka banget ternyata permintaan mulai naik. Dia dapat banyak pesanan terutama menjelang hari-hari besar kayak lebaran. Waktu itu pernah dalam satu periode lebaran, dia berhasil jual sampai 200 sampai 300 box kue lapis. Gila ya, itu mantep banget. Keuntungan yang dia dapat dari jualan kue lapis ini nggak main-main, sekitar 20 sampai 30 juta. Wow. Keuntungan terbesar Theo saat itu, dan dari sana Theo mulai punya tabungan yang lumayan. Keuntungan dari jualan kue lapis, si Theo tabungin. Dia nggak boros sama sekali. Semua keuntungan dia kumpulin. Akhirnya di semester 7 kuliah, tabungan si Theo itu udah nyentuh angka 50 juta. Di mata Theo, punya 50 juta saat masih kuliah semester 7 itu gede. Ya, I admit itu gede sih gitu. Karena kalau kita nggak terbiasa untuk bisa pegang duit segitu sih cukup gede ya. Buat dia itu nggak cuma sekedar angka, tapi milestone penting dalam hidupnya. Dia berhasil nyentuh angka 50 juta pertama. Di titik itu, Theo mulai merasa lebih siap dan tenang menghadapi masa depan setelah lulus kuliah. Dia sadar lulus nanti, Theo nggak harus khawatir soal keuangan lagi. Setidaknya dia udah punya tabungan. Nah, kita lanjut ke cerita 7 bulan deg-degan dalam hidup ya. Waktu semester 7 kuliah, dia masih ingat banget bagaimana dia sibuk ngitung-ngitung masa depan.
Saat itu teman-teman Theo tuh belajar bikin CV, latihan interview. Dia malah sibuk mikirin apakah gaji UMR nanti cukup buat hidupnya dia sama nyokap. Terus dia sempat mikir kalau Theo jadi karyawan, gimana masa depan Theo, dan berapa lama waktu yang dia butuhin untuk kasih hidup yang layak buat nyokapnya. Dia udah overthinking soal 8 tahun ke depan. Gila ya, 8 tahun ke depan. Padahal hari ini aja belum selesai dia lewatin. Mungkin karena itu dia berusaha cari peluang lain. Kalau kalian belum tahu, semester 7 atau 8 di Prasmul adalah momen di mana mahasiswanya harus menyelesaikan proyek bisnis sebagai syarat kelulusan. Biasanya proyek ini dilakukan dalam bentuk jualan produk di acara kampus, semacam pop-up market. Di situ anak-anak kampus buka booth untuk jualan dan semua orang harus bayar sewa tempat. Nah, si Theo ini penasaran gimana sih sebenarnya bisnis pop-up market ini? Lalu si Theo tuh ngobrol sama temennya Amir yang waktu itu jadi ketua panitia acara pop-up market di kampus. Dia traktir dia makan dan ART sambil cari tahu lebih dalam soal omset dan struktur biaya acaranya. Waktu itu dia bilang omset acara mereka bisa sampai ratusan juta. Tapi yang bikin Theo kaget saat dengar ternyata mereka malah rugi. Kok bisa? Setelah Theo minta dia kasih lihat struktur biayanya, akhirnya ketahuan. Mereka rugi karena event yang mereka bikin lebih fokus buat branding kampus. Jadi biaya dekorasi dan vendornya tuh bakal mahal banget. Karena si Theo kebiasaan dagang dan mau cuan, lalu dia mikir, gue mau bikin pameran juga deh, tapi yang komersil. Akhirnya Theo putusin untuk bikin pop-up market sendiri. Peluang yang dia lihat adalah dia pengen sekalian bantu teman-temannya dia yang mau lulus, biar mereka nggak perlu sewa tempat jualan sampai berbulan-bulan. Cukup 4 hari aja bisa dapat data penjualan yang mereka butuhin buat kelulusan. Nah, si Theo mulai nyari tempat dan setelah survei sana sini, Grand Indonesia kayaknya paling cocok karena ramai banget trafficnya. Masalahnya, DP mallnya aja itu 50 juta, pas banget sama jumlah tabungan dia. Gila kan? Tapi Theo nggak mau all in sendiri, jadi dia mulai cari partner biar bisa patungan. Prinsip dia simple, kalau gagal ya udah, lulus gembel nggak apa-apa asal jangan sampai ngutang. Setelah bayar DP, dia mulai persiapan selama 7 bulan. Serius, itu 7 bulan paling deg-degan dalam hidupnya si Theo. Buat ngirit, dia udah minta tolong teman yang lagi bangun portfolio desain, terus dia traktir makan, terus dia bantu bikin logo dan branding eventnya si Theo ini. Si Theo ini belajar arti bersyukur yang sebenarnya. Dia gak bisa kendaliin semua hal, dia cuma bisa jalanin yang ada di depan mata. Kayak gini ya. Oke, lanjut ya, sekilas. Lalu si Theo juga manfaatin mailing list kampus buat nawarin booth ke teman-teman. Biar makin menarik, dia kasih diskon kalau mereka bawa teman lain buat join. Tapi dia nggak berhenti di situ. Setiap minggu, si Theo rajin datang ke pameran-pameran lain, bawa proposal, kenalan satu sama lain dengan tenan-tenan di booth, dan nawarin mereka buat ikutan eventnya si Theo ini. Singkat cerita, dari 110 tenan yang terisi, 67 diantaranya anak-anak kampus si Theo-nya sendiri. Berkat banget kan? Waktu akhirnya event pertama dia kelar di Grand Indonesia, si Theo tuh gak nyangka hasilnya beneran gila. Dia berhasil dapetin keuntungan bersih 250 juta. Buat si Theo, ini bukti nyata kalau dia bisa jalan sebagai entrepreneur. Dan dia akan bisa sukses dari titik nol. Ternyata kemampuan adaptasi cepat yang Tuhan kasih ke si Theo ini benar-benar jadi satu modal berharga buat terus maju. Itu momen dimana dia merasa ditampar sama Tuhan. Dia yang pusing-pusing mikirin 7 bulan ke depan, ternyata Tuhan udah siapin yang lebih baik dari yang dia rencanain. Dia belajar arti bersyukur yang sebenarnya. Dia nggak mau untuk kendaliin semua hal lagi gitu, nggak bisa. Theo cuma bisa jalanin aja apa yang ada di depan mata. Si Theo ini dulu pikir bersyukur itu tentang menerima apa adanya.
Tapi seiring waktu si Theo ini sadar, bersyukur itu juga tentang percaya bahwa setiap langkah kita ada maksud dan pembentukannya. Jadi kita tinggal lakukan aja yang terbaik setiap hari dan nikmatin proses pembentukannya. Karena ada Tuhan yang lebih besar yang ngatur segalanya. Oke guys, kita stop dulu sampai di sini. Nanti gue lanjutin lagi tentang kesalahan dan keresahannya dia. Masih ada lagi. Ditunggu buat videonya 2-3 hari kemudian. Oke, see you.